Saudara terserah ya menilai kami ya. Tapi saya mau mengatakan ini gereja paling benar deh. Ini gereja paling benar deh. Serius, ini paling benar. Anda bilang kita sombong terserah. Supaya saudara yakin, you yakin gak sama saya dan Pak Mak? Kita gak bawa saudara untuk macam-macam sekedar kebaktian, lalu gereja ini penuh, lalu Anda kasih uang. Gak ada itu. Rata-rata kami semua tidak digaji, uang dikumpulkan untuk pelayanan. Serius. Saya sering ngancam Pak Effendi, apa sebenarnya kirim duit ke saya. Saya pulangin lagi. Sampai takut dia. Pernah kirim uang saya kembaliin. Saya benar-benar ingin bersih. Supaya saya dipercaya jemaat bahwa saya di sini tuh bukan mau dapat apa-apa. Ini juga udah abnormal gereja macam ini. Kok pendeta nggak digaji? Saya sudah cukup, saudara. Saya mau investasi yang lebih besar di kekekalan. Anda tahu nggak pernah lihat film zombie? Digigit zombie jadi zombie. Digigit kan zombie gini ya. Terus digigit, Anda jadi ikut begitu-gitu. Digigit zombie jadi zombie. Kalau digigit tuh, gigit Roh Kudus. Seperti Tuhan. Digigit Tuhan. Digigit Roh Kudus. Kenapa? No. Nah, haleluya. Saudara-saudara, lama-lama saya jadi gemes gitu sama Pak Eras ini ya. Lucu juga dia orangnya. Saudara-saudara, begini ya. Gereja menjadi gereja yang benar itu bukan karena gereja itu pendetanya itu nggak menerima biaya atau nggak menerima gaji atau para pelayannya nggak mendapatkan gaji. Bukan karena itu gereja itu menjadi benar. Tapi apakah gereja ini sungguh-sungguh sesuai dengan firman? Apakah dia menjalankan tugas gereja seperti yang Yesus mandatkan di Alkitab atau tidak? Dan ajaran-ajarannya bagaimana? Apakah ajaran-ajarannya dalamnya ini sesuai dengan pengajaran Kristen yang universal, yang telah diuji bertahan dalam ribuan tahun, bahkan dalam pengujian oleh seluruh orang Kristen dari berbagai tempat, di berbagai waktu. Iman yang universal. Apakah gereja itu memegang iman yang seperti itu atau tidak? Dan kenapa iman yang universal ini adalah iman yang benar? Kenapa? Karena saudara-saudara bayangkan ya, diuji dalam ribuan tahun oleh ribuan orang, oleh jutaan orang bahkan. Diselidiki dan mereka sepakat benar seperti itu. Ya memang muncul orang-orang yang mencoba menafsirkan dengan tafsirannya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, yang bertentangan dengan Alkitab, dengan penafsiran universal. Muncul dalam sejarah orang seperti itu. Tapi saudara-saudara, itu hanya segelintir orang. Dan mereka yang menafsir Alkitab ini, saudara-saudara, itu membawa gereja mereka untuk taat ke dalam firman Tuhan. Inilah yang menjadikan sebuah gereja adalah gereja yang benar. Dia memegang kepercayaan yang kokoh dari Alkitab, tapi juga yang universal, yang punya pengakuan yang kuat, yang diakui oleh banyak orang. Dan ini benar-benar membawa orang kepada kehidupan yang mengenal Allah yang sejati. Kalau Pak Eras datang, ya bagaimanapun meskipun orang-orang di situ itu nggak makan nasi, ya mungkin hanya puasa selama hidupnya karena nggak dapat uang kan, entah makan dari mana. Meskipun begitu, kalau iman yang diajarkan bertentangan dengan iman yang universal, yang diakui oleh seluruh orang Kristen dalam sepanjang zaman dan di segala tempat, yaitu menjadi gereja yang sesat, gereja yang keliru. Saudara-saudara, kita harus melihat satu kebenaran gereja. Bukan karena hamba Tuhannya di situ itu tidak menerima gaji. Bukan, saudara-saudara. Terlalu banyak di dunia ini yayasan-yayasan sosial yang melakukan begitu baik untuk kemanusiaan tanpa menerima balasan atau mendapatkan pendapatan dari situ. Banyak sekali, bahkan mereka yang keluar uang untuk kemanusiaan itu terlalu banyak. Ya, gereja bukan satu tempat yang diklaim benar hanya karena orang-orangnya memberi diri dengan cuma-cuma, bukan. Tapi apakah gereja ini sesuai dengan firman atau tidak?
Sekian video saya teman-teman, Tuhan memberkati. Dia adalah firman Allah yang kekal. Kalau orang datang dan mereka kelihatan seperti mereka memuji Tuhan Yesus, mereka selalu bicara tentang kekudusan mereka dan buah-buah kebenaran di dalam hidup mereka. Hati-hati dengan orang seperti itu. Kalau orang selalu memuji diri sendiri, mereka tidak memuji Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka selalu berkata, jangan lihat itu pengajaran saya, hanya lihat kehidupan saya. Bagaimana lihat kehidupan orang di dalam itu internet? Saya orang baik atau orang jahat? Bagaimana bisa tahu? Saya pukul istri atau tidak? Nggak bisa tahu saya lakukan apa. Hanya bisa lihat saya bicara apa itu sesuai dengan firman Tuhan, atau saya pura-pura memuji Tuhan dan merendahkan Dia dengan kata-kata saya. Kita harus waspada. Tuhan memberkati.